Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Saifuddin. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, kali ini saya akan berbagi tentang cara mengirim sertifikat secara online dan secara otomatis langsung dikirim ke email dari peserta ya. Sebelumnya saya sudah berbagi tentang cara membuat sertifikat secara simple di PowerPoint ya. Ini adalah hasilnya. Oke, kita akan gunakan sertifikat yang ini ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan kosongkan namanya ya. Jadi kalau secara manual kan kita akan mengetik satu persatu nama per nama. Kalau ada 10 peserta sebuah acara yang dikelola oleh teman-teman, misalkan dalam kondisi saat ini banyak acara dilakukan secara online, ya maka teman-teman akan mengetik satu persatu nama-namanya ya. Jadi kalau ada 10 nama, maka akan diketik satu persatu, kemudian disimpan dalam bentuk PDF atau mungkin JPEG, biasanya PDF ya. Kemudian dikirim ke email dari peserta. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti itu kan ya. Oke, kita akan coba cara yang pertama ya. Ini adalah cara pertama untuk mengirim sertifikat secara praktis ya, tidak secara manual tadi ya, mengetik satu persatu. Oke, yang pertama, langkah pertama adalah kita harus punya sertifikatnya dulu ya, desain sertifikatnya terlebih dahulu. Nah, kemudian desain sertifikat ini kita ambil dari yang PowerPoint yang sudah kita buat saja ya. Untuk konten namanya kita kosongkan. Jadi yang ini kita hapus saja. Kemudian ya misalkan seperti ini ya. Nah, ini adalah draftnya, jadi kita langsung simpan aja. Ini kita langsung save as, kita buat di sini aja ya. Ini bisa dalam bentuk JPEG ya. Dan misalkan sertifikat kirim, saya buat ini. Oke, kita sudah punya file sertifikat untuk ya desain sertifikatnya ya. Nah, langkah yang kedua, kita buka Microsoft Word ya. Jadi kita gunakan Microsoft Word. Selain PowerPoint. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah buat dulu desain sertifikatnya. Kalau sudah jadi, dikosongkan untuk kolom nama ya. Oh ya, lupa. Tadi kan ada tanda tangan ya. Jadi tanda tangan ketua panitia misalnya, atau mungkin pimpinan dari ya lembaga. Intinya orang-orang yang akan menandatangani, maka teman-teman harus sudah cantumkan di sana ya. Jadi yang kosong hanya nama peserta saja yang akan menerima sertifikat. Oke, sampai di situ clear ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah buka Microsoft Word, kita tentukan dulu untuk layoutnya ya. Tadi kan untuk sertifikatnya bentuknya A4 ya, ukurannya A4 yang sudah kita buat di PowerPoint. Nah, untuk di Word juga kita sesuaikan kondisinya A4. Jadi kita langsung aja untuk size-nya kita buat A4 ya. Kita buat A4. Oh, ini A4. Kemudian orientation-nya landscape ya. Oke, sampai di sini setelah dibuat ukuran A4, kita akan masukkan desain tadi ke file Word, tapi tidak langsung di insert ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pernah membuat header dan footer, maka ini akan kita lakukan ya. Jadi kita akan membuat headernya pakai desain sertifikat tadi. Jadi supaya nanti ada di belakang dan nanti pakai mail merge ya, namanya pakai mail merge. Nah, caranya adalah di teman-teman di sini di bagian atas ya, setelah ada ini kursor ini, kita double klik ya, klik 2 kali. Nah, maka akan muncul tanda ini ya, header footer ya. Nah, kita langsung aja insert gambar tadi ya, desain sertifikatnya kita insert. Kita juga bisa drag and drop ya.
Jadi kalau tadi kan ada di sini sertifikat kirim, kita bisa drag and drop. Nah, kita langsung drag ke sini. Nah, maka posisinya ini akan sebagai footer. Nah, ini kalau kita mau pindahkan, kita belum bisa. Jadi kita harus ganti dulu ya formatnya. Nah, karena kan kita nanti pengennya sertifikat ini ukurannya 4 sehingga harus memenuhi bagian ini ya, A4 ini di Word ini. Nah, setelah di insert, kita klik format, kemudian pilih wrap text-nya, kita centang yang behind text. Nah, maka kita bisa geser. Nah, kita kondisikan sesuai dengan ukurannya. Oke, nampaknya untuk yang di Word-nya ini bukan A4 ya. Mungkin untuk tingginya yang sedikit ya. Oke, nggak masalah. Nah, misalnya kita taruh di tengah. Karena kalau ditarik misalkan ke bawah ini agak aneh. Ini nggak terlalu kelihatan karena hanya sedikit. Tapi kalau misalkan kecil nanti ditarik dia fontnya akan gini. Oke, kita nggak apa, kita buat fit ya. Fit samping kiri kanan atasnya mepet. Oke, setelah ini, maka kita akan, setelah selesai tadi ya, tadi kan kita pakai mode header ya. Nah, setelah tadi kan di insert, kemudian kita close header and footernya, kita close. Nah, setelah kita close maka akan muncul ini ya, kursor seperti awal mau mengetik. Nah, kita tempatkan kursor ini di ini ya, di ke bagian namanya nih. Nah, kita bisa klik tanda page down atau di enter. Kemudian kita tempatkan di sini. Nah, kita klik aja supaya center ya. Supaya center, klik ini center untuk paragrafnya atau alignmentnya ya. Nah, kemudian untuk fontnya bisa kita atur di sini ya. Teman-teman biasanya kan untuk font namanya ini menggunakan jenis font hand lettering ya, atau tulisan yang apa ya, yang artistik lah, misalkan seperti yang brush script, atau mungkin juga kalau sebelumnya kan yang di sertifikat PowerPoint saya bikinnya pakai Quickis ya. Mana ya, Quickis. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita akan contohkan aja supaya kelihatan ya. Kita misalkan terbesar fontnya jadi. Oke, nggak apa-apa. Ini kita misalkan terbesar jadi berapa? 90. Nah, ini kan berarti terlalu bawah nih. Nanti hasil akhirnya juga akan seperti ini, maka kita naikkan ya. Oke. Oke, seperti ini misalnya. Oke, agak kecilin supaya dia bisa misalkan kita ini terlalu besar, misalnya kita perkecil ya. Nah, kemudian kita tempatkan aja ke bawah. Nah, kita bisa pakai enter. Ini sudah center ya, namanya juga untuk fontnya sudah bagus. Kalau misalnya untuk spasi antar hurufnya kurang lebar, bisa teman-teman atur ya, line spacingnya misalnya pakai multiple. Oke, kemudian misalnya misalkan seperti ini ya, cukup. Kemudian fontnya kalau misalkan nanti mau diubah font warna fontnya ya bisa ya, misalkan warna biru. Nah, misalkan seperti ini boleh ya. Nah, tapi ini sebetulnya untuk preview saja ya, tapi kita tidak akan gunakan ini. Jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya mail merge. Nah,
Oke, ini tampilan yang sudah kita ukur ya, namanya ini, kemudian ukuran fontnya 72 dengan jenis fontnya Quickis. Nah, kita langsung klik mailing. Oke, teman-teman, klik mailings, kemudian ada di sini start mail merge. Oke, nah, klik start mail merge, kemudian pilih letters ya. Pilih letters. Nah, setelah pilih letters, sorry, ada yang terlewat ya. Jadi nanti kita akan gunakan database di Excel ya. Awalnya di Excel, tapi kita langsung aja pakai Google Spreadsheet ya. Jadi teman-teman buka email teman-teman, kemudian nanti, nah kalau ini saya sudah buat yang contoh yang sebelumnya ya. Ini saya akan hapus saja. Kita buat Google Spreadsheet. Nah, kita pilih blank spreadsheet aja. Oke, nah di sini teman-teman bisa buat kolom 3 kolom ya. Nah, di sini pertama ID, kemudian nama, kemudian email ya. Di sini misalnya untuk ID ini sebagai penciri. Jadi kalau nama kan pasti ada kemungkinan ya, ada kemungkinan satu dengan yang ada yang mirip, atau mungkin juga ada yang sama. Nah, untuk ID ini misalnya teman-teman bisa pakai kode kalau acaranya misalnya National Mission misalkan NM_1 misalnya NM_2. Nah, kita misalnya punya 5 ya, misalnya punya 5. Jadi caranya tinggal buat 2, 1 dan 2, kemudian pilih ini pojok, nah tarik ke bawah ya. Nah, misalnya di sini sembarang aja ya, nomor saya ikuti, kemudian Jangnara Masud Fazil, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo. Kemudian email misalnya ketik ya. Sembarang. Oke, nah misalnya kita sudah punya data ini. Biasanya teman-teman kan mungkin mengisi pesertanya kan mengisi presensi di Google Form misalnya ya. Oke, kita kembali ke tadi yang di Word ya. Oke, jadi yang pertama tadi kita buat database-nya dulu di Google Spreadsheet ya. Oke, kita kasih nama dulu ya. Kirim sertifikat nasional mission 2020. Oke, ini otomatis tersimpan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, tadi kan setelah kita pilih start mail mode, kemudian letter, maka berikutnya adalah select recipients. Nah, oke, ini kita akan gunakan use an existing list. Oke, ini kita download dulu ya. Jadi yang tadi buat di spreadsheet sebetulnya bisa kita pakai Excel ya. Kita pindahkan ini misalnya ya. Nah, kita masuk sini. Oke. Nah, jadi tadi kalau sudah buat start mail mode, kemudian letters.
Nah, kita pilih select recipient, kemudian pilih use an existing list. Nah, maka pilih file yang tadi, yang Excel tadi ya. Jadi yang akan kita hubungkan dengan mail merge ini. Nah, ini ada kirim sertifikat National Mission 2020. Open. Nah, langsung aja karena ada satu sheet ya. Kita klik OK. Oke, kita buka dulu ya file yang tadi, kita buka aja ini filenya. Oke. Nah, selanjutnya adalah insert merge field ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa klik insert merge field. Jadi ini diaktifkan dulu yang tadi ya. Ini kan sebagai preview nih. Nah, previewnya adalah fontnya Quickies, kemudian ukurannya 72. Oke. Caranya di sini adalah teman-teman aktifkan dulu kursornya di tengah-tengah ini. Jadi ini bisa kita hapus sebetulnya, bisa kita hapus. Klik enter ya. Oke, tadi kan 72 ya. 72 kemudian Quickies. Nah, oke, nanti aja kita ubah untuk ukuran fontnya ya. Nah, setelah ini kita langsung insert merge field. Nah, klik nama. Nah, kita kan nanti akan membuat nama. Nah, nama ini yang nanti akan muncul ya. Jadi kan kita punya 5 nama. Kita taruh di sini ya, di tengah-tengah. Untuk fontnya kita bisa atur ya. Nah, seperti ini. Tadi kan yang seperti saya bilang, tadi kita mengetik nama itu hanya untuk mengetahui tampilan nantinya seperti apa ya. Jadi kita preview. Nah, misalkan kalau dibesarin kan harus posisinya di agak atas ya. Oke, 72 nih. Seperti yang tadi kita buat. Oke. Kita kembali lagi klik mailing. Tadi kan sudah kita buat ininya ya. Merge field-nya adalah ini nama. Nah, kita bisa preview results. Oke. Kita lihat klik. Nah, ini yang pertama adalah Muhammad Saifuddin. Kita punya berapa data? Kita punya 5 ya. Ada 5 data. Ini ada Muhammad Saifuddin. Yang kedua Jang Nara, 3 Mesut Ozil. Oke, kita lihat. Yang keduanya siapa? Yang keduanya Jang Nara. Nah, kita bisa klik next ini, next record. Nah, yang keduanya adalah Jang Nara. Oke. Yang ketiganya Mesut Ozil. Yang keempat Thierry Henry. Yang kelima Cristiano Ronaldo. Nah, setelah tahap ini ya, pastikan teman-teman tadi ya sudah selesai dengan ukuran fontnya, kemudian jenis font yang teman-teman pilih ya. Jadi usahakan tadi pertama bisa preview dulu ya dengan ketik aja sebelum masuk ke mailing atau mail merge-nya. Nah, setelah itu teman-teman posisikan tepat di tengah-tengah ya. Jadi nantinya kan hasilnya seperti ini nih. Oke, kita klik lagi mailing. Nah, setelah ini tahap akhirnya adalah nih finish and merge ya. Oke. Kita finish mail merge, kemudian ini kalau kalian record berarti satu persatu ya. Kalau all berarti ini kita 1 sampai 5. Oke ya. Kemudian ini sudah Microsoft Print to PDF. Kemudian nah ini nomor kopinya tadi klik kali ya. Oke, kita klik OK. Sertifikat NM National Mission 2020. Sudah selesai, kita cek. Nah, ada 5 ya, ada 5. Yang pertama Muhammad Saifuddin, kedua Jang Nara, ketiga Mesut Ozil, kemudian yang keempat Thierry Henry, yang kelima Cristiano Ronaldo. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bahwa tadi kan kita belum fit ya untuk ukurannya. Sertifikat yang dari PowerPoint ke Word-nya ini ada yang belum penuh seluruhnya. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, jadi ukurannya harus tepat. Tadi kan di Word-nya masih belum. Oke, sampai tahap sini selesai, kita sudah punya 5 sertifikat. Nah,
Tahap berikutnya adalah kita harus memecah kelima sertifikat ini menjadi masing-masing satu file ya. Nah, biasanya ada kalau teman-teman punya Nitro PDF yang Pro ya, teman-teman bisa split jadi masing-masing file ya. Nah, tapi secara online juga ada banyak sebetulnya. Nah, di sini kalau teman-teman klik ya di Google searching PDF splitter misalnya, ini ada banyak. Nah, dari sekian PDF online yang saya cari, rata-rata memang dia akan memberikan free trial, kemudian yang berbayar ya. Kalau yang free trial pastinya terbatas, tapi kalau yang berbayar pastinya akan banyak fitur yang bisa dibuat, kemudian juga unlimited ya, ada beberapa unlimited gitu ya, jadi hanya sekali lifetime misalkan seperti ini ya. Ini ada pro versionnya, ada yang free nya ya, karena mereka memang memberikan servis untuk splitter. Oke, nah dari sekian layanan untuk melakukan split PDF, nah saya ada nemu ada satu website yang menarik ya, ini namanya Split a PDF. Ini juga sama ya, untuk men-split PDF juga bisa menggabungkan ya, Word PDF atau convert dari PDF ke Word, convert PDF ke JPEG ya, atau juga ini compress image ya. Nah, cuman yang menarik di sini split a PDF ini ternyata dibuat oleh volunteer ya. Ada volunteer, jadi mereka menerima donasi untuk maintenance atau operasional dari aplikasi online ini. Nah, jadi teman-teman ini tidak terbatas ya. Nah, di sini yang mereka cantumkan adalah ketika teman-teman sudah melakukan proses split ya di website ini, split PDF, filenya akan tersimpan dalam waktu 1 jam ya. Jadi kalau tidak di-download, maka setelah 1 jam filenya akan dihapus dari servernya. Nah, tapi yang menarik ini tidak terbatas. Teman-teman bisa lakukan dengan jumlah tak terhingga ya, kalau dari keterangan yang dibuat oleh si yang pemilik split PDF ya, tim mereka. Nah, kita coba ya. Oke, di sini langsung aja start splitting. Kemudian upload your file atau drag and drop. Nah, kita langsung aja, tadi kita punya filenya nih ya, sertifikat NM 2020, kita drag sini, kita lepaskan. Nah, yang berikutnya klik and preview the page you want to extract. Oke, kita bisa pilih ya, misalkan cuma ini aja, nanti akhirnya seperti ini. Nah, ini satu, nah ini, atau misalkan sampai 4. Nah, kita bisa klik kalau kita punya filenya yang sudah di tadi ya, dalam bentuk PDF ada 100, tapi kita cuma mau splitnya 50, ya bisa ya. Teman-teman tinggal klik aja halamannya halaman berapa gitu ya. Kalau cuma dari halaman 3 sampai 4 ya berarti cuma 2. Nah, Mesut Ozil sama Thierry Henry. Nah, ini kan berarti semuanya ya. Ada 5 halaman. Oke, setelah ini kemudian tinggal klik split. Nah, sorry. Nah, ini satu file ya, satu page per file, kemudian jadi 5. Oke, tadi kita klik yang ini, kemudian kita split. Nah, jadi kalau ini kan untuk preview ya, untuk diekstraknya. Nah, yang ini kita klik yang ini ya, extract of page number. Jadi untuk mengekstrak berapa jumlah page atau halaman profilnya. Nah, karena kita punya 5, maka kita klik. Nah, jadinya satu page per file ya, dia ada 5. Nah, kita sudah punya ini ada 5 file, ini bisa satu persatu, tapi bisa juga langsung download all files. Nah, ini jadi teman-teman di sini juga mereka kasih caranya ya untuk split PDF, dan teman-teman bisa lihat ya, di sini nanti ada keterangan bahwa setelah 1 jam maka akan dihapus ya. Nah, di sini bisa one by one or all at once. Kemudian tadi saya sempat baca ya,
Jadi teman-teman nanti ini langsung kan, biasanya langsung download, setelah di split tinggal download all files. Nah, ini sudah jadi. Kita gunakan di sini, kemudian kita ekstrak ya. Ups. Kita ulangi lagi. Download all files. Oke, ini baru yang betul ya. Tadi ada kesalahan. Kita ekstrak ke ini ya. Oke. Ya, tadi bisa ekstrak namanya ya. MM. Nah, ini kita sudah dapatkan ya. Kita buka ya. Kita cek. Nah, ini yang kelima ya. Yang kelima Cristiano Ronaldo, yang pertama Muhammad Saifuddin, dan seterusnya ya. Nah, oke. Berikutnya teman-teman, kita akan kirim ke email dari peserta. Nah, caranya tadi kan kita sudah buat di spreadsheet ya. Oke. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita ada ID di sini ya, ID, nama, email. Oke, minimal 3 ini. Oke, kita akan buat ID-nya nih harus sama. Ini ID-nya harus sama dengan file dari sertifikat kita. Ya, nggak harus misalkan ID-nya tadi nm_1, nggak harus semuanya, tapi di ujungnya kita buat seperti itu ya. Dan ini harus sesuai dengan nama pemilik sertifikatnya ya. Ya, jadi kalau tadi kan nomor 1 siapa? Nomor 1 Muhammad Saifuddin, yang 2 Jangnara, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo. Nah, ini harus sesuai ya. Jadi yang 1 berarti kan ini ID-nya siapa? NM1 ya. 2020 NM_1. Oke, ya ini berarti 2. Ya, ini perjuangannya di sini ya. Jadi ini cara pertama teman-teman, nanti akan ada cara yang kedua. Nah, ada yang lebih praktis di mungkin ini, tapi ini tergantung masing-masing ini ya, masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nanti akan kita lihat seperti apa. Oke, ini kita sudah buat ya. NM1 nya Muhammad Saifuddin sesuai ya. Muhammad Saifuddin, yang kedua Jangnara, terus Mesut Ozil, dari Henry, Jangnara. Oke, ini Mesut Ozil, kemudian Thierry Henry dan Cristiano Ronaldo. Oke, setelah tahap ini kita akan buka spreadsheet tadi ya. Nah, kita akan dibantu oleh add-ons. Add-on itu fitur tambahan ya yang disediakan oleh Google. Nah, kita dari spreadsheet ini kolom paling atas nih ada ya, ada file, edit, dan seterusnya. Nah, di sini ada add-on. Nah, teman-teman bisa install yang namanya Yet Another Mail Merge ya. Oke. Jadi teman-teman klik Get Add-on atau bahasa Indonesia dapatkan add-on ya. Saya ulangi ya, jadi klik Add-on kemudian Get Add-ons. Nah, di sini kita klik aja Yet Another Mail Merge. Oke, nah di sini. Nah, maka teman-teman tinggal klik ini ya.
tinggal klik yet another mail group, dan nanti tinggal install ya, klik install sampai selesai. Setelah selesai maka teman-teman close. Nah, kita akan mulai pakai ini ya, kita klik add-on, kemudian klik yet another mail merge for Gmail, kemudian start mail merge. Oke. Nah, kita tunggu dia bekerja. Nah, ini singkatannya YAM, yet another mail merge. Oke, teman-teman. Nah, ini yang perlu diketahui ya. Jadi untuk mail merge ini dia kan versinya gratis. Jadi untuk satu akun Gmail dia hanya diberikan 50 pengiriman email ya. Nah, nanti di sini dia sudah sediakan pricing ya, untuk yang berbayar. Nah, di sini ada yang personal untuk Gmail ini sampai dengan 400 per hari ya. Nah, tapi di sini ada keterangan bahwa kalau untuk attachment ya, misalkan kirim ada attachment itu sampai dengan 100 penerima per hari. Oke. Tapi nanti setelah kalau 24 jam maka akan bertambah menjadi 400 ya. Jadi ini untuk di awal aja. Nah, tapi ada juga yang Google Workspace account. Ini bisa sampai dengan 1500. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ini ya. Di Workspace itu akun pekerjaan yang pakai Google Workspace. Saya akan tunjukkan pakai contohnya. Nah, misalkan teman-teman kerja, misalkan kayak saya di Dompet Duafa. Nah, nanti kan di emailnya ini ada nama kita @dompet duafa. Nah, ini sebetulnya dari lembaga atau perusahaan ini beli ke Google untuk dibikinin akun email supaya belakangnya sesuai dengan nama perusahaan. Nah, ini namanya Google Workspace. Jadi teman-teman untuk yang pakai Google Workspace itu bisa pakai yang kuotanya itu bisa sampai dengan 1500. Nah, ini misalnya oke. Nah, ini ya, saya juga sudah install di sini. Nah, kita cek ya, sini ada cek kuota ya. Kita cek kuota untuk yang email Google Workspace. Jadi kalau teman-teman misalnya punya akun email dari kantor teman-teman atau dari kampus ya, kalau yang mahasiswa. Nah, ya, bisa dilihat kuotanya 1500. Oke. Nah, your quota is based on your sending of the last rolling 24 jam. Jadi dia akan reset selama 24 jam. Nah, di sini ada keterangan it will increase gradually but you will eventually need to wait. Nah, jadi ini akan terus meningkat ya. Tapi secara penggunaan dari mereka ini di ketentuannya 1500 penerima. Ya, nah, ini karena saya belum pernah kirim, jadi masih ada kuota cukup banyak. Nah, kalau teman-teman mengadakan acara yang pesertanya sampai dengan ya misalkan pakai Zoom ya, pakai Zoom ada 300-400, maka ya di sini pakai yang personal, kemudian beli ya subscribe. Ini $24 per tahun. Ini ya murah banget ya. Berarti kan kalau misalkan ya sekitar 10.000 atau 11.000 ya sekitar 240 sampai 250.000 per tahun gitu ya. Jadi kalau sebulan teman mengadakan acara yang cukup sering, seminar atau webinar, bahkan mungkin berbayar, wah ini sangat worth it ya. Oke, nah ini gampang. Jadi teman-teman bisa pakai ini ya. Nah, tapi ada triknya sebetulnya. Kalau teman-teman misalkan ya selaku pengelola atau yang mengadakan acara, ya teman-teman bisa pakai beberapa akun ya, akun personal. Nah, itu gampangnya ya. Nah, ini kalau yang tim kan ini bayar 150. Yang unlimited, wah ini ada juga. Jadi ini kontak tim mereka ya. Jadi kalau misalkan masing-masing akun cuma 50 ya, di sini kan 50 per hari. Ya, pesertanya misalnya ada 300, ya udah yang ngirim berarti ada 6 orang pengelola. Itu kalau yang versi gratis ya, versi gratis dan
disiasati ya, disiasati kalau misalkan betul-betul nggak pakai dana sama sekali. Tapi kalau misalkan saya pikir dengan 240.000 per tahun dan sering menekan acara, maka ini sangat worth it ya. Oke. Ya jangan gratisan terus lah ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Ya ini sebelumnya saya sudah pernah pakai, ada email template sertifikat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kita harus menyiapkan folder drive untuk sertifikat. Ya, kita kan sudah punya ya. Kita kan sudah punya file sertifikat yang sudah dalam bentuk PDF sebanyak 5 file. Nah, yang belum kita punya adalah untuk email template-nya. Nah, jadi kita langsung bikin draft, langsung buka aja di emailnya. Oke. Nah, di emailnya untuk langsung aja klik compose, kemudian ya nanti ada message di sini. Subjeknya misalnya sertifikat, apa sertifikat lah pakai bahasa Indonesia bebas ya. Sertifikat nasional mission 2020. Oke. Nah, untuk body text-nya atau badan emailnya, nah misalnya Assalamualaikum yang terhormat Bapak Ibu. Nah, untuk menyapa nama kita bisa pakai kurung kurawal 2 kali ya, kemudian nama. Ini namanya nama yang ada di database ya. Nah, di database kan di sini ada nama ya. Nah, ini kita close dulu ya. Ini ada nama, ada email ya. Jadi kita klik namanya nih ya. Kalau pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Nah, misalkan di sini nama, kemudian kurung kurawal 2 kali. Oke. Yang terhormat Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengikuti acara nasional Mission 2020. Berikut sertifikat elektronik ikut kami kirimkan sertifikat elektronik. Terima kasih. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang untuknya dikosongin aja. Habis itu kita save, ini close aja, nanti otomatis tersimpan sebagai draft. Nah, oke, ini jangan lupa namanya sertifikat nasional mission 2020. Kita balik lagi ke spreadsheet. Nah, kita buka. Oke, satu lagi kita belum menyimpan file sertifikatnya di Google Drive ya. Nah, kita bisa pakai drag and drop ya. Ini kita punya ini ya. Nah, lagi-lagi nih dicek lagi ya bahwa untuk kodenya ada ID ini ya. ID-nya sesuai nih, ada nm_1. Oke, nah untuk penamaan secara otomatis dalam jumlah yang banyak, nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Nah, ini kita langsung aja ya untuk proses pengiriman email aja. Nah, untuk penamaan file-file, penamaan file yang banyak, ini kita bisa lakukan, ada aplikasinya, nanti saya akan buatkan ya. Insya Allah akan kita buatkan untuk tutorialnya. Nah, kita langsung aja ya, kita tahan, kemudian drop ke sini ya. Oke, kita tunggu filenya. Nah, jadi nanti nah kita klik ya, sambil kita nunggu filenya selesai, kita langsung aja ke spreadsheet, kemudian klik add-on dan pilih yet another mail merge, kemudian start mail merge. Oke, prasyarat untuk mengirim, kita sudah punya email template, kemudian kedua filenya sudah ada ya, alamat email si peserta yang akan menerima emailnya juga sudah ada. Oke, nah kita langsung nah di sini ya, sender name ini bebas ya, namanya nggak harus sesuai dengan nama email, jadi silakan mungkin panitia atau apa ya. Oke, email template. Nah, ini kan saya tadi sudah buat 2 draft ya. Yang pertama sertifikat, yang kedua ada sertifikat National Mission 2020. Nah, ini yang
kedua yang sudah kita buat. Oke, kita pilih ini, klik. Nah, kemudian ini yang canggih, yang menarik. Jadi di Yet Another Mail Merge ini kita bisa tracking email yang dibuka, yang diklik, dan yang gagal. Oke, nanti kita lihat. Ini bisa kita biarkan aja tercentang. Kemudian di sini kita pilih alias filter personalized attachment. Oke. Nah, di sini send-nya nih dari email kita ya. Kemudian, nah di sini personalized attachment bisa kita import from drive folder ya. Jadi kita bisa klik ini. Nah, tadi kan kita sudah masukkan ya sertifikat NM 2020. Kita klik kemudian pilih select. Nah, sudah terpilih. Nah, kemudian column to check for match. Nah, tadi kan kita sudah melakukan penamaan di sertifikatnya. Jadi di bagian akhirnya ada nama ID kan? Ya, ada nama ID ya, nm_1, nm_2. Nah, ini adalah fungsi dari si add-on ini untuk memvalidasi, mengecek apakah namanya sesuai atau tidak. Jadi dia akan mengecek sesuai dengan ID yang ada di spreadsheet ya. Jadi nanti akan nge-link ya. Jadi filenya kalau misalkan nggak ada nm_1 maka mungkin nanti tidak akan terdeteksi ya, atau beda ya, maka tidak akan terdeteksi. Oke, kita langsung aja import file. Nah, di sini sebetulnya ada 3 ya, ada nama dan email. Kalau nama tadi ya, nama itu kemungkinan akan ada yang mirip, sehingga kalau kita lebih baiknya sih kita pakai ID aja. Kita yang punya kelola ya, kita punya kontrol lebih pasti, sehingga ID ini kan bisa dipastikan berbeda satu dengan yang lain. Email juga ya, mungkin email juga sepertinya nggak akan ada yang sama ya, karena ketika kita bikin email pasti ada suggest ya, kalau sudah dibuat oleh orang lain maka kita tidak akan diarahkan untuk membuat email yang sama. Nah, tapi kita pilih ID aja lebih gampang. Kemudian klik import files. Oke, kita tunggu. Nah, kita geser nih ya, kita klik, kita geser, nggak bisa ya. Nah, di sini kita lihat nih, attachmentnya sudah muncul ya. Ini all files imported, all rows have an attachment. Oke. Nah, di sini kita sudah ini bisa. Nah, teman-teman bisa lihat attachment-nya sudah ada ya. Jadi attachment sertifikat NM 2020, kemudian ada attachment alamat filenya sesuai dengan tadi yang ada di Google Drive. Nah, ini kan sebetulnya biasanya kita kan kalau mau nge-share file dari Google Drive kita harus share linknya ya, atau kita bahkan nge-save dulu linknya. Nah, kemudian kita kirim satu persatu. Nah, ini kita sudah dibantu dengan proses attachment link secara otomatis. Oke, yang berikutnya kita back ya, kita back. Nah, setelah kita selesai melakukan personalized attachment, sebetulnya di sini ada beberapa setup ya, bisa dilakukan. Ini ada setup sheet filter, ini juga bisa dilakukan. Kemudian ada yang lainnya. Ini ada polls juga. Jadi kalau teman-teman misalkan mau polling ya, mau polling berdasarkan email, nanti misalkan mau mau tanya tentang kepuasan acara, ini bisa. Nah, tapi saya akan skip dulu ya untuk yang ini. Nah, jadi yang ini Yet Another Mail Merge ini canggih ya, apalagi kalau pakai fitur yang pro. Nah, di sini ada pilihan upgrade ya, ini nah bisa sampai dengan 1500. Oke. Nah, kita bisa tes dulu ya, bisa send test email. Kemudian juga bahkan ada schedule ya. Jadi kalau kita akan, nah ini untuk yang free ini tidak tersedia. Tapi kalau yang untuk yang berbayar maka ini tersedia, bisa melakukan scheduling ya. Nah, lagi-lagi memang ya, lagi-lagi memang kalau yang fitur yang gratis itu ya terbatas gitu ya. Proses penjadwalan tadi tidak tersedia, kemudian secara kuota juga memang dibatasi ya. Oke, karena memang ya mereka membuat aplikasi ini tentunya pakai banyak waktu, tenaga ya, bahkan mungkin dia mengeluarkan uang, sehingga ini memang proyek mereka yang harus kita apresiasi ya, dengan cara kalau pengen fasilitas yang lebih mantap lagi, lebih canggih lagi, kita harus beli atau berbayar ya.
Oke, kita sudah selesai. Ini tadi ya test filenya. Kemudian kita bisa send test email. Nah, kita klik aja. Jadi kita bisa cek apakah betul untuk namanya, kemudian juga sertifikat yang dikirim juga apakah sama. Nah, ini dikirimnya ke email kita pribadi ya. Check your inbox to view status email, ini bisa klik juga di sini ya. Oke, nah, oke, muncul ya. Tadi ya, template-nya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, kemudian tadi kan kita pakai nama Muhammad Saifuddin. Nah, ini yang pertama ya namanya. Nah, yang pertama kan Muhammad Saifuddin. Oke, bisa dilihat ya. Kemudian terima kasih bla bla bla. Berikut kami kirimkan sertifikat elektronik. Terima kasih. Nah, kita lihat filenya ya. Sertifikat NM 2020 underscore NM underscore 1. Oke, sudah sesuai. Kemudian namanya Muhammad Saifuddin. Oke, betul ya. Nah, jangan sampai nanti namanya Jang Nara ya. Kemudian di namanya tadi ya di badan emailnya juga beda. Yang terhormat Bapak Muhammad Saifuddin, ya ternyata sertifikatnya punyanya Jang Nara. Nah, ini kan berbahaya ya, nggak sesuai. Oke, sudah betul berarti ya. Jadi kita bisa langsung aja send 5 emails ya. Kalau sudah dites, kita bisa klik keseluruhan filenya, send 5 emails. Nah, kita tunggu ya. Di sini ada progress. Oke, 1 sudah terkirim, 2. Nah, di sini ada keterangan. You can use standard sheet filters to process only specific row. Nah, jadi kita bisa kirim untuk beberapa spesifik row ya. Nah, ini nanti advance-nya sebetulnya bisa di setting ya. Kita bisa bikin kolom misalkan mana yang akan kita kirim ya. Oke, kita close dulu. Nah, 5 email send ya, sudah terkirim. Kita close. Nah, ini yang canggih ya. Jadi di sini sudah ada email send ya, mode statusnya email send. Ini ada jamnya 11.27 ya. Ini. Oke. Dan di sini kalau kita geser, nah sini ada attachment name ya namanya. Ini sesuai dengan nama yang ada di Google Drive, nama filenya. Nah, ini kan ID dengan attachment name ini sesuai ya. Kemudian, nah ada tracking report. Nah, tadi saat kita masuk di yang di awal, ini kita memilih checklist ya, open, klik, ya, respond, bounce ya. Oke. Nah, kita akan coba buka ya salah satu. Saya buka yang mana ya? Yang dompet Bapak nih ya. Saya akan buka nih. Saya akan buka. Apakah betul? Nah, ini ya. Ini tampilannya sertifikat National Mission 2020. Oke, ini yang terhormat Bapak Muhammad. Oke, kita coba cek. Ini kalau yang pertama, ya betul ya, Muhammad Saifuddin. Oke, yang kedua coba ya, Muhammad Saifuddin email ya. Nih. Jadi sudah sesuai ya. Kita buka misalnya yang ini. Nah, oke, ini dari sendernya. Tadi kan kita ada sender name ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketiknya panitia National Mission itu juga bisa. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak / Ibu Jang Nara. Oke, Jang Nara ya. Yang kedua Jang Nara. Nah, emailnya Muhammad Saifuddin @gmail.com. Ini NM2 ya. Ini mode statusnya tadi kita buka kan ya. Nah, ini langsung berubah. Email open. Oke. Email open di sini juga ada keterangan ya. Open 2 email ya, 40%. Oh. Keren ya? Keren banget. Nah, ini nama filenya. Tuh, sertifikat NM 2020 underscore NM underscore 2 PDF. Ini bisa kita perhatiin jauh. Nih. Ya, Jang Nara.
Ini email, ini jarang saya buka email ini sebelum banyak yang pernah buka. Oke, kita sudah bisa pastikan bahwa ini berhasil ya. Yang saya pulin yang email ini ya. Kita coba buka juga ya. Kita refresh dulu nih. Ini statusnya email send. Kita coba buka. Nih Mi ya, dari karena emailnya sama ya. Nah, Thierry Henry loh kan. Thierry Henry yang keempat, emailnya saya pulin ya. Email open. Oke. Nah, box ini kalau nggak terkirim ya, atau ini alamatnya salah, atau nggak ada gitu ya, maka nanti ada keterangan bounce. Nah, kalau respon, respon itu berarti direspon ya. Misalnya, nah yang ini ya, kita coba. Baik. Oke, terima kasih Kak. Send. Oke. Nah, tuh. Langsung berubah ya. Satu email respon. Jadi ada orang yang merespon si Thierry Henry ini merespon sertifikat yang sudah kita kirim. Dia mereply. Oke. Nah, ini when people click on link in your email. Ya. Oke. Jadi kalau teman-teman nyantumin link ya di sini di body textnya, maka nanti akan ke deteksi juga ya. Kita kan nggak mencantumkan. Oke, itu teman-teman, jadi berhasil ya. Gampang ya, gampang banget ini. Ini mempermudah. Dan ini adalah cara yang pertama. Ya, tadi salah satu kekurangannya adalah kita harus melakukan rename atau penamaan nama file ya, mengubah nama file pada sertifikat. Ya. Karena apa? Supaya sesuai antara ID atau penciri dengan nanti nama sertifikatnya yang kita upload ke Google Drive. Oke, nah tapi tenang, ini adalah cara yang pertama ya. Teman-teman bisa pakai ini, bisa ya kalau misalkan jumlahnya sedikit mungkin bisa. Nah tapi teman-teman ada satu aplikasi yang bagus ya untuk penamaan sekaligus. Oke ya. Jadi sekarang mengirim sertifikat bisa dengan mudah, praktis ya. Oke, itu saja yang bisa saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.